Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome. Banyak yang bertanya mengenai SNMPTN di kolom komentar, terutama mengenai apa saja kira-kira yang berpengaruh nanti dalam kelulusan SNMPTN di tahun 2022 nanti. Nah, di video kali ini saya akan membahaskan mengenai sertifikat yang paling berpengaruh dan sertifikat apa saja yang mungkin akan memiliki bobot yang paling tinggi hingga bisa memperbesar peluangmu untuk lulus di SNMPTN. Tetapi sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai sertifikat SNMPTN, di sini ada sebuah program belajar untuk khusus kelas 12 SMA yang akan menghadapi ujian SBMPTN, kemudian ujian mandiri, di mana saat ini kita membuka sebuah kelas persiapan khusus untuk menghadapi UTBK dan ujian mandiri. Kelas ini bisa diikuti oleh seluruh siswa di seluruh penjuru Indonesia. Dan kelas ini akan kita buka nanti di bulan 8, di mana pembelajarannya melalui Zoom dan tentu dibimbing oleh mentor-mentor terbaik. Dan mentor-mentor kita itu adalah pengajar yang memang lebih dari 8 tahun pengalamannya mengajar di bimbel dan sejenisnya. Dengan mengikuti program ini juga adik-adik bisa mendapatkan fasilitas tryout online secara gratis dengan soal yang HOTS dan sistem penilaian IRT, Item Response Theory, dan ini akan kita laksanakan setiap bulan sehingga adik-adik bisa mengetahui kemampuan adik-adik seiring dengan berjalannya program. Kemudian adik-adik juga mendapatkan nanti fasilitas rasionalisasi nilai rapor untuk persiapan SNMPTN. Jadi kita sudah menyediakan sebuah aplikasi khusus. Dengan aplikasi ini adik-adik bisa mengetahui kira-kira kamu lebih baik mengambil jurusan apa dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Oke, kita lihat di sini sertifikat yang memiliki bobot tertinggi untuk mendukung kelulusanmu di SNMPTN itu yang pertama adalah sertifikat internasional. Untuk sertifikat ini entah apapun jenisnya tetapi bertaraf internasional, apakah itu misalnya Olimpiade Internasional atau juga Festival Paduan Suara Internasional, ini memiliki bobot yang tinggi. Dan beberapa siswa yang kita lihat menggunakan sertifikat internasional, entah apapun jenisnya, itu rata-rata lulus di SNMPTN. Nah, berikut adalah contoh dari sertifikat yang pernah dilampirkan oleh siswa di pendaftaran SNMPTN dan dinyatakan lulus. Yakni di sini ada sertifikat sebagai partisipasi dalam Singapore International Choral Festival. Siswa yang memiliki sertifikat ini dinyatakan lulus di Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika ITB. Kemudian contoh yang kedua untuk sertifikat internasional masih dari Paduan Suara. Ini sertifikat dalam keikutsertaan di North Sumatra International Choir Competition. Ini juga siswa yang telah lulus di SNMPTN, tepatnya dia di jurusan Ilmu Aktuaria Universitas Brawijaya. Oke, sertifikat kedua yang memiliki bobot tinggi juga adalah sertifikat nasional. Apakah itu OSN, Olimpiade Sains Nasional, atau O2SN, Olimpiade Olahraga Sains Nasional, dan festival bertaraf nasional lainnya. Ini juga memiliki bobot yang tinggi pada saat penilaian di SNMPTN. Beberapa siswa telah lulus di SNMPTN juga melampirkan beberapa sertifikat yang bertaraf nasional. Nah, berikut adalah contoh dari sertifikat nasional yang pernah digunakan oleh siswa dalam pendaftaran SNMPTN dan kemudian dinyatakan lulus. Yang pertama di sini adalah sertifikat dari Choir Competition Satya Dharma Gita Choir Festival. Ya, ini digunakan oleh siswa yang tadi juga lulus di ITB. Untuk siswa yang lulus di ITB tadi, dia hanya menggunakan 2 sertifikat dan itu kedua-duanya adalah sertifikat dari choir competition. Yang kedua mungkin contoh untuk sertifikat nasional ini, misalnya di sini ada National Math Olympiad. Ya, ini biasanya juga diselenggarakan oleh universitas-universitas dan itu bisa digunakan juga sebagai
pendukung dalam pendaftaran di SNMPTN. Kemudian sertifikat berikutnya yang mungkin membantumu nanti dalam SNMPTN itu adalah sertifikat yang setingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Misalnya ada science competition tingkat provinsi atau tingkat kota, atau debat, atau cerdas cermat, dan lain sebagainya. Di sini saya melampirkan contoh dari sertifikat yang digunakan oleh siswa pada pendaftaran SNMPTN di tahun yang lewat. Ini seperti misalnya Matematik Science Competition tingkat provinsi di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua adalah sertifikat peserta Olimpiade Methodist Education Expo 2017, dan ini kegiatannya adalah kegiatan lomba sains plus antar pelajar SMA se-Sumatera Utara. Ada juga beberapa YouTuber yang mengatakan bahwa sertifikat peserta Olimpiade itu tidak boleh digunakan untuk pendaftaran di SNMPTN. Tetapi saya pikir itu tidak ada masalah, bahwa sertifikat Olimpiade itu masih memiliki nilai, masih memiliki bobot untuk pendaftaran SNMPTN. Kemudian sertifikat berikutnya yang memiliki bobot juga kita lihat di sini adalah sertifikat prestasi sekolah, semisal juara baris berbaris atau juara kelas, itu juga bisa dilampirkan dalam pendaftaran SNMPTN nanti. Walaupun mungkin itu bobotnya jauh lebih rendah dibanding dengan sertifikat internasional atau sertifikat nasional tadi. Tetapi jika tidak ada lagi sertifikatmu yang bisa kamu lampirkan, saya pikir kamu juga bisa melampirkan sertifikat juara kelas. Nah, berikut adalah contoh dari sertifikat yang digunakan oleh siswa yang lulus di SNMPTN tahun yang lewat. Ini adalah sertifikat peringkat pertama di kelas 10 di sekolahnya, dan siswa tersebut bisa lulus di Undip, tepatnya dia di jurusan teknik perkapalan. Kemudian contoh lainnya adalah sertifikat juara 1 juga. Ini pada saat dia berada di kelas 11, dan dengan melampirkan ini juga siswa tersebut bisa lulus di SNMPTN. Jadi saya sarankan kepada adik-adik, masih ada waktu sekitar beberapa bulan lagi untuk pendaftaran SNMPTN. Jadi kalau ada, apakah itu Olimpiade ataupun misalnya perlombaan-perlombaan nasional, internasional, saya pikir boleh diikuti untuk bisa mendapatkan sertifikat yang bisa mendukungmu nanti pada pendaftaran di SNMPTN. Kemudian sertifikat apa saja yang tidak boleh atau tidak pernah atau tidak lazim digunakan pada saat pendaftaran SNMPTN? Yang pertama di sini adalah sertifikat TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya. Intinya sertifikat bahasa itu tidak lazim atau tidak pernah, dan boleh juga dibilang seharusnya tidak boleh dilampirkan. Belum pernah ada siswa yang saya jumpai dia menggunakan sertifikat TOEFL untuk pendaftaran di SNMPTN. Jadi ini salah satu yang tidak boleh digunakan, ya. Kemudian yang kedua adalah sertifikat dari lembaga yang tidak kredit. Misalnya adalah ada sebuah bimbel yang melaksanakan tryout, kemudian dia mengeluarkan sertifikat juga. Nah, itu tidak boleh digunakan pada saat pendaftaran di SNMPTN. Kemudian yang ketiga adalah sertifikat saat siswa tersebut di SD atau SMP. Itu tidak boleh juga digunakan, ya. Yang boleh digunakan adalah sertifikat yang kamu peroleh semasa kamu di SMA. Jadi kalau sertifikat itu kamu dapatkan di SD dan SMP, otomatis itu tidak boleh digunakan. Kemudian yang berikut mungkin yang tidak boleh kamu gunakan itu adalah sertifikat tanah. Ya, tidak boleh ini dilampirkan di SNMPTN karena itu pasti tidak akan berpengaruh di kelulusanmu di SNMPTN. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai sertifikat SNMPTN. Kalau ada dari adik-adik atau dari teman-teman yang mau bertanya, boleh kita sharing nanti di kolom komentar. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih telah menonton. Dan untuk teman-teman, untuk adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Bantu saya, bantu kami untuk lebih semangat lagi dalam membuat konten ke depannya. Tidak lupa juga siapa tahu dari adik-adik ada yang membutuhkan informasi mengenai program bimbel kelas 12 ini untuk persiapan UTBK dan ujian mandiri. Adik-adik boleh
hubungi kami nanti di nomor yang akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Dimana untuk kelas online ini setiap pertemuannya itu ada 90 menit, tentu dibimbing oleh pengajar-pengajar terbaik dari PTN-PTN terbaik, dengan total belajar itu sekitar 400 pertemuan lebih ya. Kemudian setiap pertemuan itu, setiap sesi belajar itu kita ada kuis, modul juga kita sediakan yang terupdate dan terlengkap. Kemudian kita bantu kamu dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dengan melaksanakan jadwal khusus. Kemudian tryout online bulanan yang soal-soalnya itu tentu adalah soal-soal HOTS yang model soalnya itu sering keluar di UTBK. Kemudian juga ada sesi khusus untuk rasionalisasi nilai rapor pada saat nanti kamu mempersiapkan diri untuk SNMPTN, dan tentu banyak lagi kelebihan-kelebihan yang bisa kamu dapatkan nanti kalau kamu mengikuti program ini. Oke, kami tunggu adik-adik nanti di kelas online ini. Semoga adik-adik nanti bisa lulus di SNMPTN, SBMPTN, dan UTBK. Sampai di sini video kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.